Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aspek sumber daya manusia dalam bisnis retail. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rika Kurniasari, Lina Yusehana, dan Ahmad Zubair. Kami akan membahas yang pertama, konsep MSDM, yang kedua, meraih keunggulan kompetitif dari MSDM, yang ketiga, persoalan sumber daya manusia internasional, yang keempat, pertimbangan bentuk organisasi, yang kelima, kecenderungan dalam MSDM retail, dan yang keenam, mengembangkan kebijakan sumber daya manusia. Konsep manajemen sumber daya manusia. MSDM merupakan salah satu departemen dalam organisasi yang secara sederhana memiliki wewenang untuk mengatur SDM yang ada guna mencapai tujuan organisasi. MSDM berfokus pada peningkatan perkembangan karyawan, menjaga hubungan yang serasi antara karyawan, atasan, dan stakeholder sehingga tercapai hubungan kerjasama yang harmonis dengan harapan peningkatan produktivitas atau kinerja karyawan dan organisasi. Meraih keunggulan kompetitif dari MSDM. MSDM dapat menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif dengan 3 alasan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan biaya tenaga kerja termasuk sebagai salah satu komponen dalam biaya total retail. Yang kedua, pengalaman yang dimiliki kebanyakan pelanggan terhadap retail bisa ditentukan dari aktivitas karyawan yang menyeleksi barang dagangan, menyediakan informasi dan bantuan, dan keterampilan dalam memajang stok barang dagang di rak pajang. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan mewujudkan kinerja operasional karyawan yang baik pula dan dapat mewujudkan keuntungan potensial bagi retail. Untuk menambah karyawan, perlu dilakukan survei yang mengukur sikap tentang perilaku sebagai tingkat perputaran karyawan yang dihitung dari jumlah penduduk selama 1 tahun dikali 100 dibagi jumlah posisi kerja sama dengan 100. Mengatur sumber daya manusia dalam penjualan retail sangat menantang mengingat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, adanya kebutuhan tenaga kerja paruh waktu. Hal ini disebabkan terdapat banyak retail yang membuka gerai selama 24 jam sehari yang biasanya dilakukan pada akhir pekan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penekanan terhadap kontrol biaya. Retail harus beroperasi dengan batas biaya yang terkontrol. Maka dari itu pengelola sangat berhati-hati merinci pembayaran gaji untuk tiap jam kerja karyawan dan begitu juga siapa yang skill pekerjaannya rendah. Dan yang ketiga, perubahan demografis pekerja. Retail yang beroperasi dalam pasar internasional akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Perubahan pattern atau kebiasaan demografis karyawan bisa mengurangi kualitas penjualan secara drastis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lina Yusehana. Baik, yang selanjutnya yaitu persoalan sumber daya manusia internasional. Persoalan ini biasanya timbul karena perbedaan nilai-nilai kerja, sistem ekonomi, dan hukum tenaga kerja. Sehingga apabila sudah efektif di negara satunya, belum tentu ini juga efektif di negara lainnya. Persoalan strategis sumber daya manusia internasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk struktur organisasi yang membagi tanggung jawab dan otoritas dalam melaksanakan tugas pada unit-unit bisnis beserta orang-orangnya. Yang kedua, pendekatan yang digunakan untuk mengordinasi aktivitas departemen perusahaan dan karyawan dalam memotivasi karyawan bekerja ke arah tujuan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga,
program yang digunakan untuk membangun komitmen karyawan dan mempertahankan nilai-nilai bagi SDM. Struktur organisasi yang sesuai untuk retail. Struktur organisasi ini mengidentifikasikan aktivitas yang spesifik yang dilakukan karyawan dan menentukan garis otoritas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan. Langkah pertama dalam penyusunan struktur ini yaitu menentukan tugas dalam masing-masing bagian. Tugas ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu manajemen strategis, manajemen administratif, manajemen produk, dan manajemen retail. Lalu, pemilihan struktur ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu bagan organisasi fungsional. Bagan organisasi fungsional ini disusun berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing departemen. Misalnya, bagian promosi penjualan, bagian barang dagangan, bagian sumber daya manusia, bagian operasional retail, dan bagian pengawasan. Yang kedua, bagan organisasi berdasarkan produk. Penyusunan ini disusun berdasarkan barang dagangan yang dijual dalam retail. Yang ketiga, bagan organisasi berdasarkan geografis. Penyusunan ini didasarkan wilayah geografis yang dilayani oleh retail. Yang keempat, bagan organisasi kombinasi. Kombinasi di sini terdiri dari 3, fungsional dan geografis maupun barang dagangan yang dijual. Berikut bagan organisasi fungsional. Bagan organisasi fungsional ini terdiri dari direktur dan diikuti oleh manajer-manajernya, yaitu manajer promosi penjualan, manajer barang dagangan, manajer sumber daya manusia, manajer operasional retail, dan kontroler atau pengawas. Bagan organisasi berdasarkan barang dagangan. Bagan ini terdiri dari manajer retail dan diikuti oleh manajer-manajer bawahannya, yaitu manajer pakaian pria, manajer pakaian wanita, manajer lingerie atau pakaian dalam wanita, dan manajer aksesori. Bagan organisasi berdasarkan geografis. Bagan ini terdiri dari direktur yang diikuti oleh manajer-manajernya, yang terdiri dari manajer retail lokasi A, manajer retail lokasi B, manajer retail lokasi C, dan manajer retail lokasi D. Bagan organisasi kombinasi. Pada gambar ini terdapat bagan organisasi kombinasi antara bagan organisasi fungsional dan bagan organisasi berdasarkan geografis. Di sini terdapat direktur dan diikuti oleh bawahan-bawahannya, seperti manajer promosi penjualan terdiri dari manajer lokasi A dan manajer lokasi B. Manajer barang dagangan terdiri dari manajer lokasi A dan manajer lokasi B. Manajer sumber daya manusia terdiri dari manajer lokasi A dan manajer lokasi B. Manajer operasional retail terdiri dari manajer lokasi A dan manajer lokasi B. Serta kontroler atau pengawas terdiri dari manajer lokasi A dan manajer lokasi B. Pertimbangan bentuk organisasi. Setelah mengidentifikasi tugas bagi karyawan, langkah yang selanjutnya yaitu mengelompokkan karyawan untuk ditugaskan di masing-masing bagiannya. Hal ini dengan memperhatikan yang pertama, spesialisasi. Spesialisasi di sini memfokuskan karyawan pada suatu satuan aktivitas yang terbatas, sehingga memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keahlian dan meningkatkan produktivitasnya. Misalnya, posisi sebagai kasir akan berbeda dengan posisi pelayan toko. Hal ini karena posisi sebagai kasir membutuhkan keahlian yang khusus. Yang kedua,
menyelaraskan struktur organisasi dengan strategi retail. Rancangan struktur organisasi perlu disesuaikan dengan format usaha retail yang akan dipilih. Hal ini karena setiap usaha retail akan berbeda dengan usaha lainnya. Misalnya, struktur organisasi bisnis restoran mempunyai struktur organisasi yang berbeda dengan minimarket. Yang ketiga, modal dan skala usaha. Aspek permodalan dan skala usaha juga perlu menentukan bentuk struktur organisasinya. Seperti pebisnis retail yang pemula mempunyai modal terbatas, itu membutuhkan struktur organisasi yang sederhana dan tidak sekomprehensif struktur organisasi pada perusahaan retail yang sudah besar. Organisasi regional department store berbeda dengan manajemen dari retail dengan single store. Rantai retail ini lebih kompleks karena memiliki divisi-divisi. Yang pertama, divisi barang dagangan. Divisi ini bertanggung jawab atas penyediaan dan pembelian barang dagangan untuk dijual di retail dan memastikan bahwa kualitas, gaya, pilihan, dan penetapan harga barangnya disesuaikan dengan strategi perusahaan. Yang kedua, divisi pembelian atau buyer. Divisi ini bertanggung jawab untuk perolehan barang dagangan atau kebutuhan department store, ketentuan harga dan pelabelan, dan membuat data inventaris yang spesifik untuk kategori-kategori barang dagangan. Manajer kategori. Para manajer kategori ini bertanggung jawab atas rangkaian produk yang menurut pelanggan dipandang sebagai barang pengganti. Contohnya, ketika seorang kategori manajer bertanggung jawab atas semua produk, misalnya pasta, menyediakan pasta yang fresh, frozen, packet, dan canned. Yang keempat, perencana barang dagangan. Perencana barang dagangan ini bertanggung jawab untuk mengarah barang dagangan dan merinci penyortiran barang dagangan tersebut dalam beberapa kategori untuk retail tertentu yang lebih spesifik. Lalu, yang kelima, divisi retail. Divisi ini bertanggung jawab terhadap pembagian pekerjaan yang dilakukan di retail. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Zuber. Yang selanjutnya adalah kesatuan organisasi dalam sebuah rantai pemasaran regional department store. Nah, itu dibagi menjadi perusahaan dan sistem perusahaan. Nah, yang perusahaan ini adalah yang pertama pembuatan barang dagang dan pengembangan produk. Nah, ini adalah perusahaan harus siap menyediakan tentunya barang yang akan diolah dan produk-produk itu harus dikembangkan agar lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih kekinian. Yang selanjutnya itu keuangan, administrasi, dan pelayanan kredit. Nah, itu biasanya perusahaan harus memiliki dana yang cukup dan mencari suplai dan dana yang ada di luar untuk mendanai pembuatan barang dan pengembangan produk-produk tersebut. Yang selanjutnya sistem perusahaan. Nah, sistem perusahaan ini fungsi logistik dan pengoperasiannya. Nah, fungsi logistik dan pengoperasiannya yaitu sumber daya manusianya yang harus diperhatikan dari segi mesin teknik, dari segi ada kesehatan jasmani ataupun kebutuhan dari karyawannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah memotivasi karyawan retail. Nah, memotivasi karyawan retail itu menjadi 3, yaitu tentang kebijakan tertulis dan pengawasan karyawan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan tertulis yaitu tentang pemerintahan, norma, dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah insentif.
Nah, insentif ini dibagi 3, yaitu insentif ganti rugi. Yang selanjutnya adalah insentif. Nah, insentif ini biasanya diberikan kepada semua karyawan berdasarkan kinerjanya. Secara bagus atau tidak itu sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Sedangkan yang selanjutnya adalah reward dan punishment. Nah, reward dan punishment ini diberikan secara pengakuan secara lisan di hadap umum bahwa berkat kinerjanya dipublikasikan untuk memacu tim yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk persaingan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu budaya organisasi. Nilai yang ada diadopsi oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dan panduan dalam menyusun dan kebijakan kerja dalam upaya pengelolaan usaha. Nah, ini adalah terkait dalam lingkungan sosial atau budaya-budaya yang terkandung di dalam lingkungan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah membangun komunikasi karyawan. Membangun komunikasi karyawan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan karyawan melalui seleksi dan pelatihan. Nah, ini biasanya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam karyawan, masing-masing karyawan, atau bisa diartikan yang berpotensi seperti itu. Bisa melalui seleksi, mengikuti cara kerjanya mereka atau bagaimana sih tentang keseharian mereka dalam menghadapi tugasnya seperti itu. Yang kedua adalah mengikut sertakan karyawan. Mengikut sertakan karyawan itu bisa dalam konteks bisa diartikan dalam dapat berkomunikasi dengan melalui pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh karyawan dalam lapangan kerja seperti itu. Yang selanjutnya menciptakan suatu hubungan kemitraan dalam karyawan. Ini ada 3 untuk yang dapat dilakukan dalam kemitraan. Yang pertama mengurangi perbedaan status, biasanya jabatan biasanya seperti itu biasanya. Jadi ketika status itu terlihat, maka keharmonisan antar karyawan itu akan terlihat berbeda seperti itu. Yang selanjutnya promosi kerja. Promosi kerja itu bisa dilakukan persaingan secara sehat dengan memberikan porsi yang sama agar bisa melihat potensi dari setiap karyawan untuk pekerjaan tersebut seperti itu. Jadi bisa meningkatkan persaingan dan promosi jabatannya itu secara fair. Nah, yang ketiga adalah kehadiran karyawan untuk menyambangkan karir dan keluarga. Nah, ini adalah biasanya absensi seperti itu ya. Selanjutnya adalah kecenderungan dalam manajemen sumber daya manusia retail. Yang pertama adalah mengatur perbedaan. Suatu aktivitas manajemen sumber daya manusia yang tersedia untuk mewujudkan gugus kerja yang berbeda-beda. Yang kedua adalah masalah kebijakan dan hukum dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah kesempatan yang sama di setiap karyawan. Yang kedua adalah gaji atau kompensasi. Yang ketiga adalah hubungan ketenaga kerjaan. Yang keempat keselamatan dan kesehatan karyawan. Pelecehan seksual, privasi karyawan. Nah, ini semuanya harus memiliki kebijakan masing-masing. Contohnya yaitu privasi karyawannya itu memiliki privasi sendiri dalam suatu antara kerjaan dan juga pribadinya masing-masing itu harus ada keterkaitan. Nah, yang selanjutnya penggunaan teknologi. Nah, ini biasanya perusahaan retail itu menggunakan teknologi untuk cenderung perusahaan retail menggunakan internet untuk mengoperasikan sumber daya manusianya, entah mulai dari karyawan, pembayaran gaji, penyerahan aplikasi pekerjaan. Nah, itu biasanya menggunakan internet. Jadi semua dilakukan melalui online. Seperti itu. Nah, itulah kecenderungan dari perusahaan retail.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau banyak tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih dan